Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, kita akan melanjutkan cerita tentang kedua putra Adam, Habil dan Qabil, di mana Qabil membunuh Habil karena rasa dengki. Kurban Habil diterima sedangkan Qabil ditolak. Kemudian kita lanjutkan ceritanya dengan cerita tentang burung gagak. Kita tahu teman-teman bahwa Allah selalu memberikan ilmu. Allah selalu menunjukkan manusia cara untuk hidup di muka bumi. Tidak terkecuali dalam kisah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faba'atallahu ghuraba. Maka Allah mengirimkan seekor gagak. Jadi ceritanya setelah Qabil membunuh Habil, Qabil membawa jenazah saudaranya ini kemanapun dia pergi karena rasa takutnya dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ingat, ini adalah generasi manusia pertama, mereka tidak pernah menghadapi kematian jenazah. Jadi bingung. Makanya apa yang terjadi? Allah mengirimkan seekor burung gagak untuk memberikan contoh, mengajarkan kepada Qabil bagaimana cara mengurus jenazah. Yab'atsu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhi. Burung gagak ini menggali di bumi. Jadi Allah perintahkan burung gagak ini gali bumi. Kemudian tunjukkan kepada Qabil ini bagaimana cara mengubur. Sau'ata adalah aurat atau jenazah saudaranya. Kenapa disebut aurat? Sebab ini adalah bagian yang tidak ingin dilihat oleh manusia. Ketika manusia meninggal, jenazahnya lama-kelamaan membusuk, menembakkan bau, sehingga Allah ajarkan bagaimana caranya buat menjaga marwah manusia yang meninggal ini. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal urab fa'uwariya sau'ata akhi. Ia berkata, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu untuk menjadi seperti ini, seperti burung gagak yang mengubur mayat burung gagaknya itu. Jadi dia hendak menutupi mayat saudaranya yang dia bunuh itu. Fa asbaha minan nadimin. Maka jadilah ia bagian dari orang-orang yang menyesal. Kenapa dia menyesal? Dia menyesal karena membunuh tanpa berpikir panjang, karena rasa dengki. Dan yang paling dahsyat adalah karena dia menjadi pionir dalam perbuatan dosa membunuh. Qabil menerima royalti, menerima share, menerima saham dari setiap pembunuhan yang terjadi di muka bumi. Min ajli dzalika, karena sebab itu, katabna ala bani Israila, kami tetapkan atas Bani Israel, kami tetapkan atas orang-orang Islam zaman dahulu,
annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena seseorang itu membunuh orang lain, au fasadin fil ardi, atau membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan ia membunuh manusia seluruhnya. Sama ketika Qabil membunuh Habil, yang Allah berikan kepadanya dosa yang besar karena mengambil jiwa manusia. Ingat, Allah cinta kepada hambanya. Ketika ada orang lain mengambil jiwa seorang hamba, Allah marah sebesar-besarnya. Maka orang hanya boleh dibunuh dalam ayat ini karena dua sebab. Yang pertama, dia membunuh orang lain, sehingga kisosnya adalah dia harus menyerahkan nyawanya. Yang kedua, dia membuat fasad, perbuatan kerusakan di muka bumi. Contoh, dia merampok dengan menimbulkan ketakutan di masyarakat, atau dia melakukan perzinahan setelah menikah. Maka untuk kedua orang itu diperbolehkan mendapat hukuman diambil jiwanya. Selain daripada kedua itu yang diizinkan oleh Allah, kalau sampai ada orang membunuh orang lain, maka seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya. Karena itu adalah perbuatan zalim yang sangat besar. Sebelumnya kita mendapatkan kisah bahwa Bani Israel tidak mau menyerang negeri itu karena apa? Mereka takut jiwa mereka hilang ketika maju berperang. Nah, ketika ada orang yang mengambil jiwa tanpa ada alasan yang jelas, maka inilah kezaliman yang terbesar yang ada di muka bumi. Wa man ahyaha fa'ka'annama ahyad nasa jami'a, dan barang siapa menghidupkannya, maka seakan-akan ia menghidupkan manusia seluruhnya. Barang siapa menjaga orang yang terzolimi sehingga dia hampir mati, kemudian dia menyelamatkannya, maka seakan-akan dia menghidupkan manusia seluruhnya. Atau barang siapa yang bisa menjaga dengan hukuman atau peraturan sehingga tidak terjadi pembunuhan yang zalim, maka dia menjaga nyawa manusia seluruhnya. Walaqad ja'atuhum rusuluna, dan sungguh telah datang kepada mereka, Bani Israel, rasul-rasul dari kami, bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan, dengan kitab. Summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Tetapi kemudian sungguh banyak di antara mereka sesudah kedatangan Rasul, sesudah kedatangan kitab-kitab dan keterangan yang jelas itu, mereka melampaui batas. Itulah yang difirmankan oleh Allah. Wahai Nabi Muhammad SAW, kamu tidak sendiri. Sebelum kamu sudah datang Rasul-Rasul. Yang paling diingat adalah Nabi Isa. Dia pun datang membawa kitab, membawa mukjizat, sehingga nampak jelas kebenaran dia. Tetapi mereka ingkari. Jadi jangan sedih, karena mereka memang karakternya seperti itu.
Baik, itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.